Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lugi Sedewi, nomor NPM 1024240009. Saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang tugas farmakologi dan fisiologi sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang obat-obat parasimpatometik. Apa itu obat parasimpatometik? Yaitu obat yang bekerja dengan cara meniru atau mengubah efek antihistaminin, dan obat ini merangsang sistem saraf parasimpatik sehingga dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi. Cara obat ini terbagi menjadi dua, itu obat yang bekerja secara langsung dan bekerja secara tidak langsung. Apa saja si obat parasimpatik itu? Bisa kita lihat dari tabel di bawah ini. Dan itu obat-obat yang bekerja secara langsung terbagi menjadi tiga, itu kolin ester, contohnya yaitu beta-konekol, karbakol, dan metakolin. Yang kedua muskarini alkolit dan atau sintetik, yaitu polikarpin, lobelin, dan arekolin. Yang ketiga parasimpatometik narkotinik, yaitu pilokarpin, karbakol, metakolin, neostigmin, dan peridostigmin. Polikarpin terbagi menjadi dua, yaitu miotik dan glaukoma. Miotik adalah obat tetes mata salep yang menyebabkan pupil mata mengerut, dan obat ini digunakan untuk mengobati glaukoma dan presbipia. Yang kedua, glaukoma adalah penyakit yang merusak saraf optik mata dan dapat menyebabkan kebutaan. Glaukoma terjadi akibat tekanan bola mata dan tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan saraf mata. Dan ada juga obat yang bekerja secara tidak langsung. Yang pertama inhibitor kolinesterase kerja pendek, yang kedua inhibitor kolinesterase intermediate, yang ketiga inhibitor kolinesterase kerja panjang. Adapun efek farmakologi dan penggunaan klinis parasimpatometik pada beberapa organ. Yang pertama pada mata, yang kedua kardiovaskular, yang ketiga saluran pencernaan, yang keempat saluran genitourinary, yang kelima sistem pernapasan, yang keenam kelenjar sekretorik, ketujuh sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu pada mata, parasimpatometik memiliki efek farmakologis dan penggunaan klinis sebagai berikut, yaitu miosis, penyempitan pupil, kedua penurunan tekanan intraokular atau akomodasi. Penggunaan klinisnya yaitu glaukoma sudut terbuka, yang kedua glaukoma sudut tertutup akut, yang ketiga pemeriksaan oftalmologi tertentu, yang keempat sindrom mata kering. Contoh obat pada efek farmakologi mata yaitu pilokarpin, yaitu agonis muskarinik langsung yang paling sering digunakan pada mata. Yang kedua karbakol agonis, muskarinik dan nikotik langsung digunakan pada pengobatan glaukoma. Dan yang kedua itu kepada kardiovaskular, yaitu organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan. Parasimpatometik dan menyebabkan bradikardia hipotensi pada pasien yang dengan penyakit kardiovaskular, dapat membahayakan aliran darah koroner. Efek farmakologi pada kardiovaskular yaitu mengurangi resisten pembuluh darah perifer, dapat menyebabkan bradikardia dan hipotensi. Yang ketiga dapat membahayakan aliran darah koroner. Obat parasimpatometik digunakan untuk mengobati kondisi seperti glaukoma, miastenia gravis, penyakit Alzheimer, dan keracunan organofosfat, yaitu efek pada saluran pencernaan melalui meningkatan sekresi cairan pencernaan, peningkatan sekresi di lambung, pankreas, dan usus kecil. Akibat motorik usus mempercepat proses pencernaan dan penyerapan makanan. Simulasi kelenjarnya pencernaan vagus meningkatkan produksi enzim dan cairan pencernaan. Yang pertama kepada kelenjar ludah, menghasilkan pitalin untuk mempercernaan karbohidrat. Yang kedua lambung, menghasilkan HCl atau asam pepsin untuk memecah protein. Yang ketiga pankreas, mengeluarkan amilase, lipase, dan protease. Yang keempat yaitu usus kecil, menghasilkan enzim tambahan untuk memecahkan nutrisi kompleks. Yang keempat yaitu saluran genitourinary.
yaitu yang digunakan pada saluran genitoria untuk meningkatkan kontraksi otot polos kandung kemih, terutama pada kondisi seperti retensi urin. Obat seperti betanekol membantu mengatasi kesulitan mengosongkan kandung kemih, penyakit neogenerik kandung kemih. Dua penyakit neogenerik kandung kemih membantu pasien dengan gangguan neurologis, misalnya stroke atau multiple sclerosis, untuk mengosongkan kandung kemih. Ketiga, gangguan motilitas saluran kemih yang memfasilitasi aliran urin pada kasus konsumen. Efek farmakologinya yaitu diuretik, antibiotik mengobati infeksi saluran kemih, alpha blocker, antimuskarinik, dan alpha reduktase inhibitor. Yang kelima yaitu sistem pernafasan. Efek farmakologinya yaitu kontraksi otot polos bronkus, stimulasi sekreti mukosa, dan efek negatif pada penderita asma, peningkatan tonus bronkial dan sekresi lendir. Dan yang keenam yaitu kelenjar sekretorik, yaitu berfungsi menghasilkan dan mengeluarkan zat tertentu seperti enzim, hormon, atau cairan lainnya. Selain kelenjar yang umum dikenal dengan kelenjar udah, keringat, dan hormon, terdapat berbagai jenis kelenjar sekretorik lain yang dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan fungsi. Efek farmakologinya yaitu stimulasi kelenjar saliva, keringat, lakrimal, bronkial, dan pencernaan. Obat-obatnya apa aja? Yaitu pilokarpin, sevimelin, betanekol, metanekolin. Dan yang ketujuh yaitu sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SSP merupakan bagian dari sistem saraf yang juga terdiri dari sistem saraf tepi. Efek nikotin yaitu peningkatan pelepasan neurotransmitter, dosis rendah hingga sedang, meningkatnya kewaspadaan konsentrasi eutoria, dan dosis tinggi yaitu tremor, kejang, gangguan pernapasan hingga koma. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dan hilap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.